Apa kabar semua pemirsa? Selamat berjumpa lagi dalam pembahasan diagram bilangan. Perhatikan diagram bilangan berikut. Bilangan yang paling tua yang pertama kali dikenal oleh manusia adalah bilangan asli. Bilangan asli mulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Manusia membilang benda-benda, objek-objek di sekitarnya dalam berkaitan dan kehidupan sehari-hari menggunakan bilangan asli. Di dalam bilangan asli ini lingkarannya ya segini aja, ya segini begini. Dalam lingkaran kecil ini, bilangan ini menjadi embrio dari seluruh bilangan-bilangan ini, ya. Yang pertama kali lahir dan muncul ini. Nah, di dalam bilangan asli nanti manusia bisa mengenal beberapa banyak bilangan-bilangan istimewa. Bisa muncul bilangan genap, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan komposit, bahkan dalam pola-pola bilangan yang dikembangkan oleh matematikawan modern, ini bisa dikenal juga bilangan kubik, bilangan persegi panjang, bilangan dan seterusnya. Itu berdasarkan konfigurasi objek-objek nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian bilangan genap itu dimulai dari 2, kemudian 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu pada bilangan asli. Semula itu manusia mengenal genap. Ganjil juga begitu. Mengenal bilangan ganjil mulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi di bilangan inilah manusia pertama kali sudah mengenal. Ini ganjil genap. Kemudian dikembangkan lagi, para ilmuwan mengembangkan istilah bilangan prima dari bilangan asli ini. Bilangan prima adalah bilangan asli ya, masuk di dalam bilangan asli yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan asli dalam bilangan asli ini. Ini juga sudah terbaru, yaitu istilah terbaru itu. Bilangan komposit itu adalah bilangan asli ya, selain 1 dan selain bilangan prima. Itu bilangan komposit. Ya pokoknya semua bilangan asli kecuali bilangan 1 dan bilangan prima. Itu masuk bilangan komposit. Nah, seiring perkembangan zaman manusia pada zaman dulu, ya tidak diduga-duga timbul bencana alam, misalnya kekeringan, kemarau panjang, sehingga menyebabkan irigasi kehabisan air, petani kehabisan air, ternak-ternak sapi kehabisan bahan pangan, manusia juga kehabisan bahan pokok. Bahkan terjadi kebakaran hutan sehingga bahan pokok yang didapat dari hutan juga habis. Istilah habis itu memunculkan istilah kosong ya. Nah, kosong kemudian ditransfer dalam bahasa matematika menjadi nol. Itu. Sebenarnya di situ dimunculkan. Nol bersama bilangan asli membentuk bilangan caca. Membentuk bilangan baru caca. Dengan demikian bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berkembang lagi bilangan caca. Karena manusia kuno masih melakukan pinjam-meminjam, utang piutang. Ya, ketika dalam muslim paceklik, dalam kekeringan panjang, timbul kekurangan. Istilah kekurangan itu negatif, memunculkan bilangan negatif. Tentu bilangan negatif itu di luar bilangan caca ini. Sehingga dengan bilangan negatif, bersama bilangan caca ini membentuk bilangan baru namanya bilangan bulat. Akhirnya sekarang bilangan bulat bisa kita lihat mulai 0 ke kanan, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 ke kiri, 0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Kemudian di dalam bilangan bulat ini manusia juga mengenal pecahan ya, berkembang. Kenapa? Karena semula pecahan itu dari bilangan asli. Ya, dari bilangan asli. Dan itu muncul dari aktivitas sehari-hari, yaitu misalnya memecah benda-benda dengan ukuran yang sama, mengiris buah-buahan sejenis melon atau semangka dengan ukuran yang sama. Nah, tentunya itu tidak pernah terjadi negatif. Nah, lama-lama berkembang, ada bilangan negatif ini yang muncul.
Nah, karena itu para ilmuwan mengembangkan bilangan baru namanya bilangan rasional, diberi simbol ini, Q. Q ini dari bahasa Inggris quotient, ya, quotient. Yang ini juga dari bahasa Inggris. Oh, yang ini dari bahasa Indonesia bulat B, yang ini bahasa Indonesia caca C. Ini asli. Hanya ini yang menggunakan dari bahasa Inggris. Kalau ini dari bahasa Inggris itu integer I. Kalau yang ini asli, itu dari bahasa Inggris and natural. Nah, yang ini sekarang kita menggunakan simbol-simbol yang sudah kita modifikasi. Nah, sekarang kita masih berbicara ini di bilangan rasional. Seiring perkembangan zaman, manusia membutuhkan bilangan irasional, menciptakan bilangan irasional. Kenapa? Karena ada akar 2, akar 3, dan seterusnya. Ya, itu bukan bilangan rasional, tapi bilangan irasional. Nah, lama-lama sehingga dia tidak ada di lingkaran ini, akar 2, akar 3, ada di luar sini, yaitu di sini. Nah, yang di luar sini dengan yang di dalam sini bersama-sama membentuk bilangan baru namanya bilangan real. Itu ya. Perlu diingat sekali lagi bilangan rasional ini, yang ini, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai A per B dengan A-nya berupa bilangan bulat, B-nya berupa bilangan bulat, dan B-nya tidak boleh 0. Itu bilangan rasional. Ya. Tapi kalau irasional, rasionalnya di sini, irasionalnya di sini, ya tentu saja tidak bisa dinyatakan dengan A per B ya. Berikutnya bilangan real. Nah, ini bilangan real berkembang pesat. Nah, bilangan real ini meliputi bilangan rasional dan irasional. Ada bilangan di luar bilangan real, itu bilangan imajiner atau khayal di sini. Bilangan imajiner dan bilangan real bersama-sama membentuk bilangan kompleks. Nah, inilah diagram bilangan. Perlu diketahui pemirsa ya, itu diagram bilangan. Nah, masih seputar diagram bilangan tersebut. Tapi jangan lupa ya, diagram yang Anda baru saja perhatikan tadi itu dia memanfaatkan diagram Venn, tapi tidak sepenuhnya dipakai ya. Aturan dalam diagram Venn, tapi hanya memanfaatkan sebagian ya. Nah, dalam diagram tersebut kita juga bisa mengembangkan, menuliskan seperti ini ya. Bilangan asli lahir pertama kali, kemudian berkembang menjadi bilangan caca, berkembang lagi ya, menyusun. Jadi bilangan asli dengan bilangan 0 membentuk bilangan caca. Bilangan caca dengan bilangan negatif membentuk bilangan caca. Bilangan bulat maksudnya. Bilangan bulat ya membentuk bilangan rasional. Dan bilangan ini irasional bersamanya bilangan rasional membentuk bilangan real. Terus kemudian bilangan khayal atau imajiner bersama-sama bilangan real membentuk bilangan kompleks. Jadi panah-panah ini masihnya membentuk ya. Dari ini yang paling dasar embrionya pertama kali dikenal manusia, lalu ke sini membentuk berkembang. Jadi ke atas terus, dari bawah ke atas berkembang sampai tingkatan yang besar ini kompleks ya. Nanti bisa saja ilmuwan mengembangkan yang lebih dari ini ya, karena seiring perkembangan zaman maka sains itu berkembang pesat juga seiring dengan teknologi. Seperti itu para pemirsa, diagram bilangan. Terima kasih, saya cukupkan sekian ya pemirsa.